prediksi saya Nasdem, PKB itu akan cenderung akan bergabung dengan koalisi. Tapi PKS saya melihat tidak terlalu agresif dalam isu kecurangan. Sebenarnya 01 itu gagal untuk memberikan opsi kenapa dia menjadi penantang perubahan apa yang mereka tawarkan. Nah, artinya ketokohannya Anies Baswedan di Sumatera Barat belum sebesar SBY dan Pak Prabowo. Kira-kira untuk konteks Sumatera Barat, masih ada nggak chance bagi PKS untuk mendominasi lagi? Ya, akan banyak anak muda yang akan maju di kontes pilkada, kalau prediksi saya. Karena gini, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Balik lagi bareng gue, Rino Adi Prasetyo di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di kesempatan kali ini, teman nongkrong gue, salah seorang senior gue, seorang peneliti dulu sama Bang Riki. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bang? Apa kabar Tony? Rino Bang. Rino, Apa kabar Rino? Sehat Alhamdulillah. Mungkin Abang bisa perkenalkan diri Abang dulu sebagai apa, terus backgroundnya gimana gitu. Ya, kebetulan saya saat ini sebagai Direktur Eksekutif Polstra Research and Consulting. Jadi kami memang di Sumatera Barat dan melakukan beberapa kali survei. Juga paling terakhir itu pernah di beberapa lembaga survei. Oke, berarti pelaku survei senior lah ya. Kita praktisi lah, praktisi masih ya. Junior, yang senior di atas kita masih ada. Oke. Bang Riki mah selalu merendah biasa ya. Perhatikan tuh di beberapa media dan sebagainya. Oke, Bang Riki juga itu ya, senior Rino di kampus ya Iya, sebenarnya. kita sama Mama Matsar ya, sama Ilmu Matsar. Politik UNAN, Oke. kampus Orange. Yang dia punya FISIP negara FISIP, punya negara sendiri dalam negara. Miniatur apa lah ya? Miniatur aplikasi kehidupan politik. Iya, betul. Oke Bang, kita coba, ini kan Pilpres sudah dilaksanakan Bang, tanggal 14 Februari, berarti udah sekitar 10 hari yang lalu lah ya. Jadi, menurut pandangan Abang nih kan, walaupun belum selesai semuanya, tapi kan udah hampir kelihatan siapa yang jadi pemenang. Ya. Yang di urutan perolehan suara terbanyak itu 02, pasangan Prabowo Gibran, terus 01, Anies Mahfud, 03, Anies Caimin, 03, yang terakhir 03 juga perolehan suara ya, Pak Ganjar Mahfud. Menurut Abang nih, kok bisa sampai satu putaran Bang? Terlalu jomplang banget suaranya. Padahal kalau Reno yakin 02 itu, menurut pengamatan Anabel ya Bang, analisa gembel, yakin pasti bakalan menang, tapi nggak satu putaran, ternyata overpower banget. Itu kenapa kira-kira Bang? Ya, kalau kita perhatikan tren elektabilitas 02 itu kan selalu cenderung naik ya, walaupun dia pelan-pelan. Kalau kita lihat perdebatan pembicaraan Pilpres ini dari awal elektoralnya Prabowo Subianto itu kan sempat di bawahnya Ganjar Pranowo ya kan. Di akhir tahun 2023 masih di bawahnya ya Bang? Pranowo terus melanjak turun naik. Dan ada kejadian momentum politik yang paling signifikan mengangkat elektabilitas Prabowo Subianto itu adalah ketika deklarasi Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Nah, ini men-trigger elektabilitasnya Prabowo Subianto. Nah, mungkin pada saat itu publik pemilih Jokowi yang mengatakan Jokowi ini kinerjanya bagus itu sekitar 75% ini. Mulai terkonsolidasi yakin terhadap di mana keberpihakan Jokowi itu ketika Gibran Rakabuming dinyatakan sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, makanya pada saat momentum seperti itu elektabilitas Prabowo langsung menanjak naik sampai pemilihan di bulan Februari. Nah, berarti approval effect masyarakat ke Jokowi itu, kalau yang Rino lihat survei terbaru malah 80-83% loh Bang. Ya, ini kan berarti berbanding lurus ya dengan perolehan suara Prabowo Gibran. Ya, walaupun masih ada yang mungkin memilih kandidat lain, tapi mayoritas approval rating Jokowi itu tertransfer ke terpilihannya Prabowo Gibran. Berarti kalau Bang, sederhananya Jokowi garis keras itu pilihnya 02,
pendukung atau loyalisnya PDI pilih 03. Seperti itu ya kurang lebih. Bahkan kalau kita lihat di beberapa data survei itu masih ada sekitar 25 sampai 30% pemilih PDIP itu masih milih. Oh, di exit poll ya? Ya. Oke. Jadi mereka ngikut apa pilihannya Pak Jokowi. Karena kan kita nggak boleh tutup mata juga. Pemilih PDIP itu juga ada yang milih pemilih loyalnya Jokowi juga. Oke. Terus nih Bang, kira-kira Bang selain faktor Pak Jokowi tadi, faktor dukungan, walaupun beliau nggak secara terus terang mendeklarasikan, tapi kan opini publik udah tergiring gitu. Apalagi Bang faktornya? Kalau yang menurut pandangan Rino pribadi adalah berhasil menyasar ke pemilih muda, karena yang di data exit poll yang Rino baca itu makin tua generasinya dukungan untuk 02 itu makin rendah, tapi untuk 01 makin tinggi. Itu apa Bang, faktor apa menurut Bang? Sambil rokok ya? Sambil rokok boleh. Ya, 02 berhasil dominan hampir di semua segmen pilihan. Ada di segmen kalangan Islam. Yang menariknya itu dulu ketika Pak Prabowo itu kalah 2019 juga selisihnya itu banyak karena faktor kalangan Islam ini lebih memilih Pak Jokowi. Nah ini sekarang terkonsolidasi mereka semua ke Pak Prabowo. Nah terus benar pemilih muda ini mayoritas juga cenderung memilih 02 karena faktor ini juga model kampanye yang disuguhkan oleh 02 ini agak kreatif ya Bang? Apa hal-hal yang menarik perhatian oleh kalangan muda. Kemudian Bang, apakah gaya kampanye yang nasionalis yang ala-ala pasangan 01 lah mungkin ya, ala-ala Pak Surya Paloh itu udah nggak kemakan lagi? Iya, sebenarnya 01 itu gagal untuk memberikan opsi kenapa dia menjadi penantang perubahan apa yang mereka tawarkan. Nah, secara positioning politik itu sebenarnya positioningnya udah bagus. Karena politik itu kan dalam pemilu itu hanya dua agenda dominan ya, melanjutkan atau mengubah. Nah, posisi mengubah itu udah diambil oleh 01. Nah, maka ketika ada 03 ini kayak kehilangan momentum ya, agenda dia. Apa agenda nggak jelas, nggak jelas tagak duduknya di mana kan gitu. Nah sekarang ketika 01 menawarkan perubahan di saat yang sama approval ratingnya Jokowi ini tinggi, ini kehilangan momentum. Approval rating Jokowi sampai 80% itu gede. Ini berbeda dengan pemerintahan Pak SBY ketika di masa-masa akhir periode keduanya. Yang tragis juga kan sangat banyak dari kader Partai Demokrat itu yang korupsi gitu. Sehingga ini membuat partainya jebol kan. Jokowi ini kan keterpilihan 02 ini harapan lain dari Pak Jokowi 3 periode gitu. Buktinya survei 3 periode tinggi juga loh. Cuman memang ini persoalan konstitusi nanti keluar lagi tabrak konstitusi lagi. Ini kan udah ribut juga, ada repot juga kan. Udah nggak masuk akal lagi. Oke Bang, kemudian kita mungkin kerucutkan ke Sumbar ya Bang. Sumbar ini kan dulu basis suaranya Pak Prabowo ya. Sekarang malah keok Bang. Ya sebenarnya kalau bilang keok nggak juga sih, ngelawan juga ya. Separuh pemilihnya Pak Prabowo di 2019 itu memilih Anies. Nah itu berbeda dengan kondisi Pak Jokowi di Sumbar ya. Kalau dulu Pak Jokowi itu kan 15%, Pak Prabowo masih aman lah di angka 35% dan sekian lebih sedikit ya, di bawah 40%. Nah artinya tidak sejebok yang dibayangkan. Nah ini agenda politik. Pak Anies itu kalau di angka beberapa exit quick count itu kan di angka 54, 55%, tidak sebesar Pak Prabowo dulu yang sampai 85%, seperti Pak Jokowi, Pak SBY dulu 80% juga. Nah, artinya ketokohannya Anies Baswedan di Sumatera Barat belum sebesar SBY dan Pak Prabowo di periode sebelumnya. Di periode masa sebelumnya gitu. Berarti kan otomatis kurang lebih separuh pendukungnya Pak Prabowo pindah haluan. Aja. Apakah itu faktor dalam tanda kutip kekecewaan atau gimana Bang? Atau balas dendam karena ditinggalkan katanya? Karena memang mungkin artinya kita bisa asumsikan pemilih loyalnya Prabowo Subianto di Sumatera Barat itu ada sekitar 40%-an. Karena bayangkan
2 kali pemilu Prabowo Subianto itu di atas 80% tingkat keterpilihannya di Sumatera Barat. Apakah semudah itu seorang Anies Baswedan mengubahnya, memutar baliknya langsung? Nah, akhirnya cuma mampu sekitar jadi 54%-an bisa diambil oleh Pak Anies Baswedan. Oke. Kita mungkin geser dikit Bang ke apa ya? Ke kotel efeknya atau efek ekor jasnya. Iya. Kita mungkin lebih mengerucut ke sumber kali ya Bang. Ya, Dari hasil sirekapnya sementara dari Realcon KPU, kayaknya sih apa ya Bang? Kotel efek dari Pak Anies ini emang ada atau nggak menurut Abang Bang? ya pastinya ada. Oke. Kotel efek itu pasti ada. Hanya saja ini siapa yang menikmatinya? Ah, Karena itu, gitu ini mah bagus siapa juga yang tuh, Bang. menikmati? Ini agak sedikit menarik juga. Kalau kita bicara DNA politiknya Anies sejak dia digaungkan menjadi tokoh yang berseberangan dengan pemerintahan sekarang itu pilkada DKI. Sebagai oposisi, Anies ya. ini kan DNA politiknya PKS. Oke. PKS dan tapi menariknya di Sumatera Barat walaupun Sumatera Barat ini mayoritas dikuasai oleh PKS, untuk kotel efeknya Anies Baswedan itu lebih banyak dinikmati oleh Nasdem. Apa faktor Nasdem yang mendeklarasikan pertama? Kan ya, faktor itu lebih dominan karena Nasdem terlihat terlihat pemilik aset politik yang namanya Anies Baswedan. Oh gitu. Iya. Oke. Karena kita udah nyinggung partai politik tadi nih, Iya. Bang. Ini kan partai-partai koalisinya Pak Anies, kira-kira muaranya kemana? Iya. Nah ini perlu kita ketahui bahwasanya pemilu itu pasti para partai politik ini membentuk koalisi pendukung atau pengusung ya. Oke. Nah setidaknya butuh sekitar 25% ya. Nah, beranjak dari pengalaman pemilu sebelumnya zaman PSBY juga setelah pemilu itu akan terbentuk namanya koalisi pemerintahan. Iya, betul. Awalnya koalisi pemilu, lalu membentuk koalisi pemerintahan. Pastinya setiap orang yang menang akan membentuk koalisi pemerintahan. Kenapa? Karena mereka membutuhkan stabilitas politik dalam hal merealisasikan janji-janji politik mereka. Oke. Pak SBY itu sampai mengumpulkan 75% kekuatan parlemen Iya, betul. zaman 2019 kemarin ya? 9 dan 2014. Oh, Pak SBY. Oh ya. Jokowi juga melakukan hal yang sama. Ya tinggi juga. Ya. Jadi Malahan di periode sebelumnya cuman satu-satunya di luar parlemen cuman PKS. semua dirangkul kan. Nah, karena memang butuh stabilitas politik. Apalagi sekarang nih kemenangan Prabowo Gibran ini punya janji politik yang cukup menjadi perhatian orang banyak, itu makan gratis. Nah, ini kan butuh untuk program ini direalisasikan butuh approval dari DPR nih. Dari parlemen. Maka untuk memperlancar program ini adalah koalisi pemerintahnya harus besar. besar. Nah, itu strategi yang cukup mudah dibaca. Prediksi saya Nasdem, PKB itu akan cenderung akan bergabung dengan koalisi. Oh iya Bang. Ya, karena kedua partai ini nggak pernah punya riwayat oposisi. Nasdem, PKB, Ya, PKS, PKS. di luar lagi. PKS saya juga mencurigai akan punya peluang. Oh, saya sepakat sih Bang. Kenapa? Masuk ya. Karena Masuk. gini, kalau analisa Rino ya, mungkin sedikit mendahului. Karena sepanjang sejarah yang Rino tahu, belum pernah ada namanya PKS dan PDIP itu berdiri di kursi yang sama, duduk di meja yang sama gitu. Ini akan seperti kondisi zaman Pak SBY, Di mana oposisinya PDIP. PDIP di oposisi. Seru Bang, banyak demo Bang. Iya, posisinya PDIP kan. Nah, PDIP kan juga nggak terlalu dia terlihat nggak santai aja bawaannya sekarang karena mereka juga memang pernah mengambil posisi itu kan, di posisi oposisi tunggal di parlemen. Nah, sekarang sepertinya akan mengalami hal yang sama. Makanya ini fenomena kita lihat soal kecurangan pemilu sekarang. Yang ini kan pihak 01 juga merasakan ada dicurangi, 03 juga merasa dicurangi. Tapi mesin politik yang bekerja konkret untuk soal kecurangan ini hanya di 03. PDIP. Dia akan mengambil langkah politik yang lebih maju nih untuk mengusung hak angket. Cuman kan tentu ini ujian politik bagi Nasdem, PKS, untuk PKB. koalisi pendukungnya Pak Anies ya, untuk bergerak juga ya. Kalian jangan teriak-teriak curang doang nih, ikut nggak yang dukung ini kan gitu. Apa? Jangan sampai
biarkan orang teriak doang, tapi partai politiknya nggak melakukan apa-apa. Karena gini, menurut saya ya, jika ada kecurangan politik dalam sebuah pemilu, tempat pertama yang kita mengadu adalah partai politik. Karena mereka ini kan lembaga politik atau organisasi politik yang sah untuk melakukan langkah politik atau langkah hukum jika ada kecurangan. Jadi kalau misalnya Rino pemilihnya 01, kecewa nih, ada menemukan kecurangan, Rino nggak bisa berbuat apa-apa. Iyalah. Rino harus bawakan ke partai politik. Partai politik mengadu lah ke partai politik. Nah, sekarang ini kan kita lihat belum ada langkah apa-apa dari partai politik. Udah bang. Status WhatsApp elit politik tuh nggak akan jadi apa-apa. Status di Instagramnya Ahmad Saroni itu tidak akan menjadi apa-apa. Kira-kira bang, kemarin kan sempat ramai juga tuh Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi. Kira-kira ada nggak kaitannya dengan diamnya koalisi Pak Anies ini untuk bertindak, maksudnya untuk bergerak seperti koalisinya 03? Ya, saya membaca itu lebih, memang itu akan ada negosiasi politik ke sana. Ya, walaupun respon Pak Surya Paloh menegaskan Nasdem siap di oposisi. Tapi tidak mendeklarasikan Nasdem sebagai oposisi ya. Hanya menyatakan pernyataan dua yang berbeda ya. Beda, konteksnya beda dong. Kalau menyatakan siap, ya kalau memang udah ya halku yakin akan tidak menerima pemerintah akan memposisikan diri berada di berseberangan dengan Prabowo Gibran, ya sudah deklarasi lah jadi oposisi. Ya kan? Oh, menarik. Berbeda dengan PDIP nih. PDIP saya lihat selangkah lebih maju. Lebih berani ngambil sikap ya Pak? Iya, ada aksi politik yang dikeluarkan oleh partai politiknya. Kalau PKB, Nasdem, PKS tidak ada aksi politik apapun sampai hari ini. Malah menariknya nih, kita bicara konteks Sumatera Barat, di Bukit Tinggi nih, kampung halaman saya. Karena tentu kita punya perhatian berbeda nih, karena fenomena politik di Bukit Tinggi kan kampung halaman sendiri. Itu beberapa hari, karena udah diketahui internal mereka sudah ngitung berapa perolehan suara, sudah dinyatakan sebagai menang di Bukit Tinggi partai PKS, langsung bicara pilkada. Ini di bawahnya langsung masih teriak-teriak nih pemilu, pilpresnya belum beres. Jadi jangan sampai nanti kondisi ini sepertinya kayak dilemanya PKB, Nasdem, PKS itu di sana, belum berani ambil sikap jauh yang clear, yang apakah gabung atau enggak. Kalau gabung tentu dia beresiko mengecewakan pendukungnya sekarang yang masih segar nih. Karena kenapa? Ini penting. Habis ini pilkada soalnya. Harus di-maintain ya. Kalau sama kejadian Pak Prabowo makan nasi goreng dengan Bu Mega, iya kan? Kan kekecewaannya luar biasa kan. Tetapi pada saat itu Pak Prabowo nggak ada risiko politik. Ya. Partainya nggak ada risiko politik karena jarak dengan pilkada itu jauh. Jauh. Tapi sekarang bagi PKS, Nasdem, PKB, kalau dia ambil sikap politik hari ini katakanlah bergabung, ya, maka dia langsung dihadapkan dengan risiko politik di pilkada. Iya kan? Baru kepikiran. Makanya ini juga ya. Mereka, saya yakin PKB, Nasdem, PKS itu punya insting untuk gabung. Cuma lagi cari cara nih, gimana caranya supaya pendukungnya paham, dia kita gabung. Atau gimana caranya dia untuk nolak gabung kekuasaan sambil supaya pendukungnya happy. Iya, tetap loyal. Pilihannya di sana. Sulit. Kalau diambil dua-duanya nggak mungkin. Kan? Ini kan anomali dilemanya partai politik yang tidak menang di Pilpres sekarang karena masanya dekat dengan pilkada. Waduh. Ini contohnya Bukit Tinggi ya kan, langsung declare tokohnya langsung menang. Dia karena menang di pileg, langsung dikeluarkan tokohnya maju pilkada. Nah artinya pada saat yang sama dia melupakan kondisi grassroots yang masih kecewa masih padahal dia harusnya melakukan kerja politik nih untuk memenuhi keyakinannya masyarakat dulu. Pendukungnya mengatakan sekarang ada kecurangan ya. Usahakan lah. Setidaknya tunjukkanlah sikapnya. Jangan cuma pernyataan di media sosial jangan hanya pernyataan di media sosial, hanya menyalurkan
emosi publik pendukung aja. Harus ada langkah-langkah politiknya kalau memang mereka meyakini. Kalau nggak ada kecurangan, edukasi pendukung mereka. Tapi PKS, saya melihat tidak terlalu agresif dalam isu kecurangan. Contoh kita lihat ini kan Mardhani Alisera kan di sebuah podcast sudah mengatakan, udah mencoba meng-cooling down kan. Kayak saya bilang, saya menduga PKB, PKS, Nasdem join ke lagi koalisi. cari jalan momen yang pas untuk bisa gabung di koalisi Prabowo Tanpa Gibran. menyakiti pendukungnya. Karena sekarang habis ini pilkada nih Pak. Tapi kayaknya sama juga Bang risikonya. Paling yang kayak PKS, Nasdem, PKB itu kan yang dominan itu maksudnya nggak di semua daerah yang dominan Bang. Ya, Contohnya paling Sumbar lah yang contoh konkretnya yang agak dominan ya. iya. Ya, kan variabel-variabel kayak seperti Sumatera Barat ini bagi PKS strategis. Ya. Karena kan tidak banyak PKS ini yang memegang kekuasaan. Nah ini. Jadi apalagi ini sudah lama jadi oposan kan, periode-periode. Bagaimanapun PKS dan Prabowo itu punya hubungan politik emosional yang cukup panjang. Gitu. Pasti sangat mudah bagi Prabowo untuk menerima PKS. Oke. Kalau itu Bang, kita tadi udah bahas-bahas pilkada sedikit nih. Tadi Bang kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton episode sebelumnya Ngopi Toat bareng Bang Riki. Tadi Abang bahas soal kiamat kecilnya polisi tua ya Bang. Ya. Kalau di pilkada besok ini Bang, kira-kira apakah yang muncul di pilkada baik pemilihan bupati wali kota ataupun gubernur itu kira-kira generasi tua lagi atau generasi baru? Akan banyak anak muda yang akan maju di kontes pilkada, kalau prediksi saya. Karena gini, triggernya bukan di pilkada ini. Karena di pilkada 2020 yang lalu, di Sumatera Barat itu ada 8 politisi muda yang berhasil menduduki jabatan kepala daerah. Oke. Nah, contohnya Bukit Tinggi. contohnya Bukit Tinggi ada Darman Mas Raya. Safa, ada Mas Raya, ada Sutariska. Nah, terus di pemilu sekarang yang tingkat keterpilihan anak muda itu banyak, juga akan menambah keyakinan teman-teman politisi muda yang punya source yang cukup untuk pilkada untuk menyatakan diri maju pilkada. Ini akan fenomenanya akan berlanjut di pilkada sekarang. Terus kalau itu Bang, kemungkinan koalisinya gimana? Nah, Karena Rino sering banget ngeliat gini Bang, kayak anomali. Di pusat nih gontok-gontokan nih. Ya. Oh di grassroots mesra banget. Bahkan di Sumatera Barat, yang kita bilang tadi di nasional itu kan nggak pernah ketemu yang namanya PKS dengan PDIP itu berkoalisi. Di beberapa kita lihat 2020 di beberapa pilkada PKS dan PDIP itu Mesra. koalisi. Contoh nih di Sulawesi Selatan itu ada koalisi PDIP PKS. Di beberapa daerah lain Pasaman kalau seingat saya juga ada tuh koalisi PKS PDIP. Nah jadi hal yang sama itu akan terjadi juga di pilkada sekarang. Lain soal ini seperti apa yang ditawarkan oleh kemarin beberapa waktu yang lalu kita melihat podcastnya salah satu tokoh Sumatera Barat itu pemilik partai PSI gitu. Ada Jeffrey Giovanni itu menawarkan sebuah bentuk koalisi permanen. Lain soal nih. Jadi seperti Malaysia itu kan dia punya garda nasional. Jadi koalisi di pusat sama daerah sama. Sinkron ya. Sinkron. Nah, kalau kita artinya kalau misalnya PKS, Nasdem, PKB itu koalisi nasional, di daerahnya juga koalisi. Nah, itu gambarannya. Tapi apakah kita bisa? Jawabannya saya rasa sih agak panjang prosesnya. Karena negosiasi elit di tingkat lokal juga tingkat lokalnya juga butuh negosiasi antar elit politik partainya. Karena mereka juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Iya. Karena partai politik ini juga menerapkan prinsip yang namanya desentralisasi sama kayak pemerintahan di tingkat kabupaten kota gitu. Oke, misalkan Bang, yang Abang prediksikan tadi benar terjadi, Nasdem dan PKS join ke koalisi. Kira-kira untuk konteks Sumatera Barat, masih ada nggak chance bagi PKS untuk mendominasi lagi? Ya, kalau kita lihat elektabilitasnya gubernur sekarang Pak Mayildi itu dia tertinggi saat ini. Oke. Tentunya kita harus bacanya adalah ketika yang lain nggak melakukan apa-apa. Oke. Ya, artinya ketika beliau jadi gubernur
itu hal wajar, adalah beliau yang tertinggi. Nah, kalau kita bicarakan, tentu kita lihat nantinya siapa akan tokoh penantangnya. Kalau prediksi abang siapa tokoh penantangnya? Ya, kita sepertinya partai politik belum memunculkan ya. Oke. Karena saat ini mungkin lagi repot-repotnya ngawal C1 nih. C1. C1 sekarang baru di kecamatan kan. Iya, masih Ditambah panjang. kegalauan si rekap ini, makanya partai politik sibuk di kecamatan untuk ngawal suara masing-masing. Tapi saya rasa mungkin di tangan beliau-beliau, para elit politik, partai politik di Sumatera Barat ini sudah punya nama-nama yang akan diuji ke publik untuk maju pilkada gubernur Sumatera Barat. Kira-kira Pak Andre maju nggak, Bang? Ya, kalau dilihat bagaimana beliau ngambil positioning selama ini kan arahnya maju kan. Yang satu hal yang bikin Rino apa Bang sebenarnya optimis beliau maju karena beliau itu sering beberapa kali bersafari politik ke daerah yang bukan dapilnya. Iya. Bahkan memberikan bantuan kan. Iya. Kayak kalau kemarin konser kan hampir seluruh wilayah Sumatera Barat dia Iya, ikut gitu, jadi jurkam makanya, gitu kan. Dan memang tentu secara partai dia mempunyai partai politik yang boleh dibilang besar juga Di Sumatera Barat. Nah, dan ketokohannya sekarang adalah kalau Gerindra itu adalah Andre Rosiade. Nah, bicara idealnya partai politik adalah menaikkan tokohnya, mengusung tokohnya sendiri, apalagi dia partai besar kan. Nah, tentu nanti balik lagi analisa, mereka akan punya analisa tersendiri. Karena partai politik itu mengusung seseorang pasti akan mengukur sejauh mana peluang untuk menang. Bukan hanya sekedar ngusung aja gitu. Oke Bang. Kayaknya udah cukup banyak banget, udah ngalor ngidul kemana-mana. Udah gitu kan. Hostnya mainstream. Namanya juga podcast. Ya. Karena ngobrol kan, nongkrong asik ngomongin politik. Kalau boleh Rino nyontek Bang Toat, apa closing statement Abang tentang bagaimana partai politik ini seharusnya bersikap setelah pemilu ini dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh para pendukung para pasangan calon ini? Gimana mestinya? Silakan Bang. Ya, salah satu fungsi partai politik itu adalah manajemen konflik. Nah, konflik yang dimaksud itu bukan antara konflik agama segala macam, tetapi juga dalam peluang konflik setelah pemilu. Setelah pemilu itu pasti akan terbuka lebar peluang untuk konflik. Nah, di sini partai politik kita minta untuk bisa menjalankan perannya sebagai manajemen konflik. Dalam artian apa? Kalau terjadi ada kecurangan, ada tuduhan-tuduhan kecurangan, jangan dibiarkan terakumulasi hanya di wilayah, di level publik saja. Sehingga ini menciptakan keresahan, bahkan cenderung akan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. Partai politik harus ambil perannya melakukan manajemen konflik. Kalau memang ada kecurangan, maka partai politik segera harusnya bersikap, melakukan sikap politik atau sikap hukum. Sehingga apa yang menjadi keresahan publik di bawah itu bisa terlembagakan langsung, bukan dibiarkan liar di bawah saja. Ya kan sampai seperti sekarang kita masih nunggu nih nada-nada curang itu, tapi belum ada semacam upaya dari partai politik untuk melembagakan apa yang menjadi keributan di bawah itu. Jadi partai politik harus mulai membuktikan kalau emang ada kecurangan jangan ngomong doang tapi kupas tuntas. Harus seperti saya bilang, kemana kalau kita tempat mengadu kalau ada kecurangan politik? Pertama yang tempat mengadu kita adalah partai politik. Jangan ada kecurangan politik. Kemana kita harus mengadu kalau lagi lapar? Pertama ngadu ya ke partai politik. Gitu. Kalau pendukungnya gimana seharusnya bersikap Bang? Ya, bersikapnya harus gini. Seperti saya bilang, kalau ada rasanya kecurangan, maka desaklah partai politik pendukung untuk melakukan sikapnya. Karena mereka sudah, ya contoh mereka partai-partai yang sudah mendapat kotel efek dari pilpres. Jangan capresnya cuma menjadi madu. Kalau habis manisnya terus udah buang aja curang aja kata orang di bawah. Dia sibuk dengan agenda politik selanjutnya, nggak bisa seperti itu. Maka saya mendesak masyarakat kita, saudara kita yang hari ini punya keyakinan, katakanlah pemilu hari ini curang. Anggaplah curang. Datangi kantor partai politik pendukung mereka, capres mereka, desak untuk melakukan langkah politik dan langkah hukum terhadap apa yang mereka yakini sekarang. Intinya nanti siapapun yang keluar sebagai pemenang, sebagai presiden kita yang baru,
intinya Rino nggak pengen lagi ada perpecahan kayak dulu bang. Ya, ya. Nah, jangan sampai ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Siapapun presidennya kita harus dukung. Mereka itu nggak ada yang jelek, kok semuanya putra-putra terbaik bangsa. Kok. Mungkin di episode sekarang gue cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bang Riki atas Sama-sama, waktunya. Rino. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sukses Makin juga. banyak proyeknya. Channelnya Rino harus Amin. wajib ditonton Makasih karena juga. banyak edukasi politik. Bang Riki punya channel YouTube juga Ya, ya? Postra Institute. Oke, silakan dicari nanti teman-teman kita tulis di kolom deskripsi nanti. Oke, gue pamit, Bang Riki pamit. Peace out.